Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa adama nafa'ana barakatihi wa bikum fid dharain amin. Kencang dikit suaranya. Faslun fi adabi ahli al-hadrah. Suaranya tinggi. Nah. Faslun fi adabi ahli al-hadrah al-ilahiyah li ahli al-qurbi. Kullul adab tatalaqqa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa innahu sallallahu alaihi wasallam majma'ul adab zahiran wa batinan. Wa akhbara Allah subhanahu an husni adabihi fil hadrah biqaulihi ta'ala ma zaghal basaru wa ma taqa. Wa hadhihi ghamidatun an ghawamidil adab ikhtassa biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhbarallahu an i'tidali qalbihil muqaddasi fil i'rad wal iqbal. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'du. Alhamdulillah, setelah kita belajar tentang makna adab ya. Kemarin sudah kita belajar tentang makna adab. Maka kita masuk kepada fasal yang selanjutnya tentang adabi ahlil hadrah. Adab orang-orang yang sampai ke hadrah al-ilahiyah li ahlil qurb, bagi orang-orang yang sudah dekat dengan Allah. Nah, ini pembahasan ya, masih dalam bab adab ya. Kalau kemarin adab secara umum, nah kalau sekarang bagaimana adab seseorang ketika di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Istilah hadrah berasal dari kata hadoro yahduru ya, yang bermakna hadir. Nah, namun istilah hadrah ini sudah mengalami pergeseran dari semula maknanya hadoro hadir, menghadirkan hati bersama Allah. Lalu kemudian istilah hadrah itu dipahami jadi alat rebana ya, gitu. Ya, main hadrah gitu. Terus sebenarnya kurang ajar itu. Kenapa kurang ajar? Karena hadrah di situ maknanya kita sedang hadir bersama Allah. Nah, ketika kehadiran kita bersama Allah, kita bilang apa? Main hadrah, berarti jangan main dong. Ganging. Nah. Jelas paham? Maka istilah yang lebih tepat adalah ya main rebana itu. Bukan main apa? Hadroh. Kenapa ulama-ulama menyebutnya hadroh? Kenapa ulama-ulama menyebutnya hadroh? Ayo kita ke hadroh. Ya. Sebenarnya maknanya bagus. Karena kalau kita bilang ayo kita ke hadroh, hadroh itu maksudnya kita hadirkan hati kita ya bersama Allah, atau kita hadirkan hati kita bersama Rasulullah. Jadi kita baca ya Nabi salam alaika, hadirin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi hadir. Atau istahdarna Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kita yang menghadirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu makna hadroh ya. Jadi beda antara hadroh sama apa? Rebana ya, cuman orang udah penggunaannya udah jauh gitu ya. Grupnya grup apa itu? Grup hadroh ya. Luar biasa nih pemain hadroh, udah terbang semua. Di Jawa tuh namanya bukan hadroh, namanya terbang. Kenapa terbang namanya? Dengan alat pukul itu seseorang bisa terbang berjumpa dengan Allah. Tuh ya. Namanya terbang itu. Jelas paham? Nah, itu hadrah menurut bahasa ya tuh. Adapun hadrah menurut istilah adalah tulis hadrah syuhudun makhsusun, adalah syuhud makhsus. Apa artinya? Ya. Penyaksian yang khusus. Apa maknanya? Fal abdu
madama yashhadu annahu baina yadayillahi ta'ala wa yarahu fahuwa fi hadratih. Maka seorang hamba selama dia sedang menyaksikan Allah, kalimat menyaksikan sudah kita bahas kemarin ya, bukan melihat Allah pakai mata kepala. Artinya dia rasakan Allah ada gitu. Selama dia merasa Allah ada di hadapannya dan dia seolah-olah melihat Allah, maka itu namanya dia sedang berada di dalam hadirat Allah. Ya kita kan sering nulis ya, pada kehadiratnya gitu. Itu kehadiratnya itu ketika seorang hamba sedang hadir bersama Allah tuh ya. Ini penting. Ya, kita kalau sholat nggak fi hadratillah, itu kita merasa ya sholat kita sholat aja. Itu. Makanya bagaimana tips biar sholat khusyuk ini? Hadirkan Allah dalam sholat kita. Atau kita yang menghadirkan diri kita di hadapan Allah tuh ya. Paham? Fa in hujiba anisyuhud, kalau seandainya dihijab daripada penyaksian, dia enggak ngelihat Allah, dia ghaflah, dia lalai. Ya pokoknya ngobrol sama makhluk, ya udah ngobrol aja. Dia sholat aja, maka dia dihijab dan dia keluar daripada hadratihi. Ya. Daripada kehadirat Allah tuh. Walau kana fi jawfil Ka'bah, meskipun tuh orang di tengah-tengah Ka'bah. Kalau orang sholat di tengah Ka'bah, di depan Ka'bah, dia enggak merasa Allah hadir, maka dia telah keluar dari hadrah. Jelas paham? Tuh. Nah orang yang sedang bersama Allah, punya adab gak? Nah punya adab tuh. Ya. Ini yang kita bahas ya, tentang adab kita ketika kita sedang berada di hadapan Allah. Ya. Syekh Ibnu Ajibah mengatakan, tulis dalam kitabnya, mahiyal hadra al-hadrah hiya hudurul qalbi ma'arab. Nah simpelnya gitu. Jadi apa sih hadrah? Hadrah itu adalah hadirnya hati bersama Allah. Ya. Hadirnya hati. Berarti siapa yang menghadirkan? Kita. Nanti lagi duduk sambil zikir. Ada orang zikir juga la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pikiran kemana-mana gitu. Tapi ketika ente menghadirkan Allah atau kita menghadirkan diri kita di hadapan Allah, kita lebih khusyuk zikirnya sambil kita ingat Allah, Allah tuh. Nah, berkata Syekh Abdul Hasan Syazili, tulis adabul hadra ada 3. Adab seseorang yang sedang mengingat Allah atau sedang berada di hadirat Allah ada 3. Yang pertama dawamun nazar, tetap memandang. Yang kedua ilqaus sam'i, ya, memberikan pendengaran, maksudnya dengerin dengan menyimak. Yang ketiga tautin lima yarid minal hukmi, yaitu tenang dengan apa yang datang daripada hukum. Ya, cuman nih kita bahasa kata begini ya. Jadi hadrah itu ada tingkatannya. Ya. Ada hadrahnya orang awam, ada hadrahnya para aulia. Nah, tulis tuh. Kalau hadrahnya orang awam ya ketika kita hadir hati kita sama Allah. Ya, ketika kita menghadirkan Allah. Cuman kalau hadrahnya orang awam yan koti. Bisa apa? Terputus. Ya. Dalam makna ketika dia sedang menghadirkan Allah, ya, kadang-kadang ada aja khatir lintasan pikiran yang datang sehingga enggak fokus. Ya. Paham? Ini tingkatannya lebih rendah, ini kita lah tingkatan kita. Adapun hadro yang tinggi tadi, ketika Allah Subhanahu wa taala menghadirkan dirinya atau bertajali bahasanya. Ya, tajali menampakkan wujudnya sama kita. Dalam wujud bukan wujud kayak kita yang kita lihat sekarang, bukan, ya. Dalam wujud bukan wujud yang sesuatu yang mahsus yang dilihat sama mata kita, bukan. Ya. Yang kemarin kita bayangin, kita gambarin ya. Fa'ina matuallu fasama wajhullah. Ketika kemanapun mata ente memandang, disitulah Allah. Nah, ketika itu pakai 3 adab ini. Apa tadi? Dawamun nazar. Ya, terus memandang Allah. Jangan kita lihat apaan aja selain daripada Allah. Maksudnya jangan pedulikan segala sesuatu selain Allah. Diceritakan dalam kitab Nasihud Diniyah, Al-Imam Ali Zainal Abidin suatu hari sedang sholat. Fahuwa fi hadratih. Beliau sedang berada
di hadrahnya Allah, sedang di hadapan Allah. Tiba-tiba ihtaraqal bait, rumah tuh kebakar. Fastamarra salatahu, dia teruskan salatnya sampai selesai salatnya. Anaknya manggil, "Abah, kebakaran, Mbak, kebakaran." Enggak, fala yatafit ya ila dzalik, enggak menoleh kepada kebakaran itu. Kenapa? Fahuwa fi hadrati, beliau sedang di hadirat Allah, sedang memandang Allah, sedang bersama Allah, huduru qalbihi ma Allah, fala yaltafit ila ma siwa. Sampai ruku sujud anaknya manggil, enggak, fala yaltafit. Sampai selesai salam baru keluar. Gitu. Ya. Kenapa ditanya gitu? Kenapa kok ayah tadi enggak keluar ya? Aku melihat ada api yang lebih besar daripada api yang membakar rumahku ini. Itu orang yang sudah berada di hadirat Allah. Pernah ngalamin begitu? Pernah ngalamin begitu? Nah, itulah hadrahnya mereka. Saking asyiknya bersama Allah, saking asyiknya berada dalam dairatullah, mereka nggak ingat dengan yang lain. Gitu. Paham? Nah, kalau kita bisa ya, cuman nggak belum sampai situ, belum masih jauh tuh. Nah, sehingga Imam Al-Ghazali mengatakan di sini dalam kitabnya, kullul adab, setiap adab apapun, tatalaqqa min Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu kita ambil dari Rasulullah. Setiap adab ngambilnya dari Rasulullah. Apaan aja? Yang terkait dengan ibadah, yang terkait dengan keseharian, yang terkait dengan masalah ketuhanan, yang terkait masalah adab dalam tauhid, yang terkait dalam masalah adab pemerintahan, dalam perang, dalam rumah tangga, semua lengkap Rasulullah. Ya. Jelas paham? Ya, jadi kita tinggal lihat aja. Saat kalau adab main HP, emang bisa ngambil dari Rasulullah? Bisa. Walaupun di zaman Rasulullah belum ada HP. Ya. Apa ya di antara adab orang main HP apa? Satu aja. Di antara adab orang main HP apa? Jangan sampai HP itu melalaikan kita dari kewajiban kita kepada Allah. Itu adab. Jangan sampai kita main HP, sholat udah ini, kita main HP, puasa, kita nggak puasa gara-gara HP itu. Berarti udah melanggar aturan Allah. Di zaman Nabi ada nggak? Ada. Ada kisah salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, suatu hari beliau punya anak. Anak beliau baru nikah. Ya, namanya anak baru nikah masih apa? Masih anget-angetnya, bercanda, ngobrol. Masuk waktu asar. Ya. Yus baru nikah ya. Masuk waktu asar. Abu Bakar Siddiq lewat depan rumahnya, dilihat dengar, wah anaknya masih ngobrol antar kali sholat. Sayyidina Abu Bakar Siddiq ke masjid, ya pulang dari masjid sholat, nah masih ngobrol. Ya. Masih apa? Masih ngobrol. Disuruh apa? Ceraiin. Disuruh apa? Ceraiin tuh. Akhirnya diceraiin. Kenapa? Karena segala sesuatu yang membuat kita berpaling dari Allah adalah syaitan. Maka hafeyuka syaitanuka, HP ente syaitan ente tuh ya. Fakis ala dalik, kias aja dah semuanya tuh ya. Naam. Wa inna sallallahu alaihi wasallam majma'ul adab zahiran wa batinan, karena sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah majma'ul adab ya, kumpulan atau pertemuan daripada adab baik zahir maupun batin. Jadi Rasulullah itu adalah ya, himpunan adab baik zahir maupun batin. Ada di Rasulullah. Baik zahirnya adab berpakaian, ya, adab berjima. Zahir kan zahir itu. Ada enggak adab batin? Ya, sabar, ikhlas dan sebagainya ada pada Rasulullah. Ya, lengkap. Wa akhbarallahu subhanahu an husni adabi fil hadrah. Nah, Allah mengabarkan tentang baik adabnya Rasulullah fil hadrah. Nah, ya, ketika di hadapan Allah. Ya. Biqaulihi ta'ala fi suratin Najm,
Dalam surat An-Najm, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma zaghal basaru wa ma tagha. Ya. Dia tidak zaghal basar, tidak melenceng pandangannya, wa ma tagha, dan tidak melampaui batas. Kalimat zagha maknahu melenceng dari yang seharusnya. Kalimat tagha melampaui batas dari yang ditetapkan. Ya. Tagha, ya. Idhab ila fir'auna innahu tagha, ya. Pergilah ke Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui. Apa bentuk melampaui batas Fir'aun? Nah, dia ya, mengaku apa? Tuhan. Rabbukumul a'la. Ya, ana rabbukumul, aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Oke, ada yang mengatakan ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sedang berkhalwat yang kemarin, ketika terdengar suara dari langit, nah itu syaitan mengatakan apa? Ya Abdul Qadir, ana rabbuka. Ya, qad asqattu minka al-wajibat. Sungguh aku telah bebaskan engkau dari kewajiban, nah enggak usah lagi ente ngerjain yang wajib. Wa halaltukal muharramat, aku halalkan yang haram. Kata Syekh Abdul Qadir apa? Idha ikhsya'ani anta syaitan. Pergi ente setan. Kata setan, kok ente tahu ana setan? Kata Syekh Abdul Qadir, ya. Di antaranya li'annaka qulta ana rabbuk. Wala qulta ana Allah. Karena setan enggak berani ngomong Allah. Dia berani bilang apa? Ana rabbuk itu. Ya. Kalau bilang ana Allah, bakar deh, enggak berani. Allah, ana Allah. Makanya suatu hari dalam kitab tafsir Mafatihul Ghaib, iblis sowan ke Fir'aun. Nah, luar biasa sowan. Ngalap barokah kali. Ya, suhu katanya. Datang iblis, diketok pintu rumahnya. Man, siapa itu? Lah, kok gak kenal aneh? Katanya Tuhan, begitu katanya. Dicengin sama iblis. Ente gak kenal aneh, katanya ente Tuhan gitu. Nggak, aneh gak kenal ente siapa? Anak iblis. Kaget. Aneh salut ame ente Fir'aun. Aneh sepanjang umur walaupun zalim nggak pernah ngaku Allah. Ente luar biasa berani. Ya, ngaku apa? Allah tuh ya. Jadi beda antara Allah dengan Rob. Ya, kalau Rob siapa aja bisa jadi Rob. Rob. Rabbul Bait. Apa mana Rabbul Bait? Pengurus rumah. Iya, tuan rumah bisa juga Rabbul Bait. Rabbul Ibil, yang punya onta gitu. Tapi kalau Allah nggak ada. Ya, jadi iblis nggak berani ngomong apa? Allah gitu. Nah, Nabi kita Muhammad SAW dikatakan mazaghal basar, pandangannya tidak melenceng dan juga tidak togoh melampaui batas. Ya. Nah, jadi ini kisah tentang Nabi Isra wal Mi'raj. Ketika Mi'raj, antum bisa bayangkan kan, saya pernah bilang kemarin, proses perjalanan kita Isra, ya, itu melihat yang enggak enak-enak. Tapi ketika kita Mi'raj, nah ya, ketika Mi'raj yang dilihat apa? Enak-enak. Ya, makanya kalau kita wirid, kita sedang suluk, sedang jalan, proses Isra yang kita lihat yang enggak enak-enak, izin lah ini itulah. Tapi kalau kita Mi'raj yang kita lihat enak. Umumnya orang kalau ngelihat yang indah-indah, yang cakep-cakep di pinggir jalanan, nengok gak? Kita kalau ke puncak nih, ya besok nih, insyaallah kita ke puncak insyaallah ya. Kita ke puncak nih, naik mobil, ya, mobil bak dah, yang enak mobil bak ya, ngablak soalnya. Ngelihat pinggiran indah-indah, nengok apa enggak? Nengok, karena itu fitrah manusia. Nabi ketika diisrokan oleh Allah enggak? Mazaghal basar, matanya nggak pernah melenceng, celingak-celinguk, lihat keindahan, keajaiban langit. Nggak. Nabi nggak terpesona dengan ciptaannya karena sudah terpana dengan penciptanya. Ya. Paham? Ya. Orang khusyuk sholat, Allahu Akbar. Ketika lagi sholat, ada orang lewat. Ya. Kaget nih dia, orang lewat selesai sholat, salam diomelin, bang, ente orang lagi sholat,
Ente kok lewat depan aneh, ya Allah maafin. Saya tadi nggak lihat ada orang lagi sholat karena saya lihat di depan sana ada kekasih saya. Ente kenapa lagi di depan kekasih? Ente ngeh ada saya lewat. Paham nggak? Nah, adab. Ya, adab ketika orang sedang berada di istana seorang raja tidak celingak-celinguk dengan keindahan istana. Kenapa? Celingak-celinguk di rumah orang pertanda alamat dia maling. Betul gak? Orang main duduk, celingak-celinguk, nah, lihat apaan dia tuh. Apa yang bisa diambil ya? Paham? Adab depan Allah. Tuh. Ya. Sama ente lagi ngaji kan? Fi hadratil markas. Fi hadratil markas. Ya, jangan celingak-celinguk gitu. Mau nyolong apaan dia? Foto Habib nggak mungkin ini. Mau lihat apa ya? Ada fokus. Ya. Jadi begitu adabnya Allah, adabnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuh. Ya, makanya nikmatnya seorang kekasih ngobrol sama orang yang kita cinta ya. Adab kita ngobrol sama mereka apa ketika ngobrol udah enggak usah megang HP gitu. Ya. Dalam momen tertentu ya gitu. Dalam artian nikmatnya yang paling nikmat ya gitu. Kita ngobrol duduk berdua saling tatap-tatapan dengan itu. Nama istri nih, Dipa sama istri ya. Sama istri kalau Bol, nama siapa? Istri gitu. Ya, tatap-tatapan duduk, lihat-lihatan, fokus ya. Ada perempuan lewat kan ya. Meleng gini wah ngeliatin, marah enggak kekasihnya? Marah. Makanya Rabi'atul Adawiyah suatu hari dilamar oleh seorang laki-laki soleh. Ketika dilamar ya, ente bener nikah sama aneh? Bener. Tuh, ente nggak lihat belakang ente ada perempuan cakep banget? Mana? Ah, udah. Ya. Ente sudah berpaling dari aneh. Padahal di bawah doang ente. Baru begitu aja ente udah berpaling ente. Ya. Bagaimana? Ya, ketika sudah nikah tuh. Jelas paham? Wa hadhihi ghamidatun min ghamidil adab. Ini termasuk perkara yang samar dari adab-adab yang samar. Artinya ini adab memang luar biasa rumit. Ikhtassa biha Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana itu hanya dikhususkan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhbarallahu an i'tidali qalbihil muqaddas. Allah mengabarkan tentang keseimbangan hati Rasulullah yang tersucikan. Hatinya yang muqaddas, karena sebelum Isra diapain? Dibelek, dibersihin dulu ya. Oke lah dia mengatakan itu black, beneran black karena terdapat bekas jahitan di dadanya Rasulullah. Jadi jangan dibilang bekas dadanya itu hanya sekedar di black secara makna, enggak. Bener-bener di black. Nah itulah Allah mengabarkan tentang keseimbangan hatinya Rasulullah al-muqaddas fil i'rad wal iqbal. Ketika Rasulullah berpaling dan menghadap tuh ya. Nah. A'radu amma siwallah, di mana Rasulullah berpaling dari setiap sesuatu selain Allah. Wa tawajjah ilallah, hanya fokus menghadap Allah. Wa taraka wara'a dhahri, dan dia tinggalkan yang di belakang pundaknya al-aradin, ya, bumi. Karena ketika Mi'raj kan ditinggalin bumi udah. Wa daril ajilah, dunia ditinggal semua. Bihududhiha, dengan segala kenikmatannya. Wassamawat, sampai pun langit ditinggal sama Rasulullah. Wadaril akhirah, akhirat pun sama. Bihududhiha, dengan segala kenikmatannya. Walalahikahul asaf. Nah, dan Rasul tidak dihinggapi rasa penyesalan alal faid, atas apa yang telah lewat ketika dia berpaling dari itu semua. Ya. Ketika ente diundang, ayo ya ke puncak. Anda tunggu di puncak ya. Wah, kalau yang WA itu orang yang sangat kita cinta, langsung kita gas itu. Oh nggak pakai banyak kalam dah, langsung berangkat ke puncak. Saking kita fokusnya membayangkan keindahan yang akan kita temui, saking pikiran kita sudah sangat rindu dengan yang kita temui, kita nggak ngeh tuh apa yang indah di sekitar jalan kita. Dan ketika kita sampai kepada
yang kita cintai, kita nggak nyesel karena telah melewati keindahan yang telah kita lewati tadi. Ya, Nabi begitu. Ya. Kalau seandainya kita dikasih kesempatan sama Allah, ayo kita ke langit. Habis ke langit pulang lagi. Ya, tadi belum lihat apa-apaan. Nah, nyesal berarti yang ente tuju bukannya Allah. Ya. Makanya tadi kita bahas tadi. Saya tanya sama sahib saya. Ya. Menurut ente gimana kunci menuju alam malakut ini? Cuman belum saya tanya. Terbetik pikiran nih. Wah, jangan nanya gitu. Ngapain ke alam malakut gitu? Alam ini aja nggak kelar-kelar gitu. Bukalah kitab hikam. Tiba-tiba apa? Ibnu Athaillah langsung menasehati. Ya, Allah tidak melarang kamu pergi ke alam-alam lain. Itu tadi ya. Akan tetapi yang mesti kau lihat apa yang ada di sana. Bukan langitnya, bukan alamnya, tapi siapa yang menciptakannya gitu. Ya. Naam. Ya. Qala Allah Ta'ala likaitai ala ma fatakum. Nah, agar tidak kalian sedih atau menyesal atas apa yang telah luput. Nah, kalimat ini fahadzal khitab lil umum. Jadi kalau orang biasanya luput akan sesuatu, nyesel gitu. Ya. Ada kesempatan nih. Yuk, yang ngirim SMS nanti diumrohin gitu. Teman kita ngirim, bohong kali ini hoak. Teman kita ngirim umroh, dia nyesel gak tuh? Ya, nyesel pasti. Oh, coba gue kirim umroh tuh barang dia berdua. Manusia begitu. Illa Rasulullah. Nggak ada yang Rasul sesalkan selama Rasul sudah ketemu sama Allah. Nggak ada yang disesalin Rasulullah. Ya. Wa kafa billahi syahida. Tuh. Ya. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Wa mazaghal basar, adapun kata mazaghal basar, matanya tidak melenceng, ikhbar an halin nabi, itu mengabarkan tentang keadaan Rasulullah, keadaan Nabi SAW, biwasfin khasin, dengan sifat yang khusus, min maknan ma khotaba bihil umum, dengan makna yang tidak disampaikan kepada yang umum. Tuh. Jadi kalau orang umum, kalau seandainya jadi nabi, pasti nyesal. Tuh ya. Bayangkan coba, antum Rasulullah diisrakan ke mana? Ke Masjidil Aqsa. Ya. Pulang ditanya sama orang Quraisy, ya Muhammad, kalau bener ente ke Masjidil Aqsa, saya tanya berapa tiang Masjidil Aqsa? Berapa tiang Masjidil Aqsa? Ya. Sekarang saya mau tanya, Nabi ke sana memang mau ngitung tiang? Ente pernah ke Istiqlal gak? Ke Istiqlal pernah ngitungin tiangnya berapa Istiqlal? Ayo. Kita kan tiap tahun ke Istiqlal nih ya. Dari dulu di Mustakfirin sampai sekarang masih ke Istiqlal. Besok tanggal 27 Ramadan insyaallah. Itikaf di sana ya. Itu tiap tahun ke Istiqlal, coba hitung tiang Istiqlal berapa ya? Pan berapa? Enggak tahu. Pernah enggak ke sono? Sekali? Lebih. Tahu enggak tiangnya? Begitu Rasul ditanya sama orang-orang Quraisy. Karena perjalanan Isra Mi'raj itu bukan fokus ame tempat, bukan kayak kita jalan-jalan rihlah, bukan. Hakikat ente jalan rihlah itu bukan tempatnya, tapi ama siapa ente jalan. Ya. Paham nggak? Ya. Untuk orang awam, rihlah itu kemana? Untuk orang khusus para santri, rihlahnya sama siapa? Ya. Nah, ketika berangkat dari Masjid ke Masjidil Aqsa, Rasul karena Allah, bukan untuk apa ya? Tujuan destinasi wisata, bukan. Studi tour, bukan. Ya, kayak kita dulu studi tour disuruh nyatat kan gitu, ke museum gajah disuruh nyatat gitu, oh ini gitu, bukan. Ditanya. Akhirnya Allah kasih lihat di depan mata Rasul tergambarkan Masjidil Aqsa. Dihitung sama Rasulullah. Tuh saking ya pengen membuktikan kebenaran ajaran Rasulullah begitu. Ya. Jelas ya. Fakana mazaghal basar, maka adapun kata mazaghal basar tidak melenceng pandangannya, haluhu fi tarafil i'rad. Itu keadaan Rasul dalam hal dia itu berpaling tuh. Ya. Jadi Rasul nggak kemana-mana, pandangannya ke Allah aja udah gitu. Ya.
Wa fi tarafil iqbal, ya, dalam sisi menghadap, talaqqa ma warada alaihi, maka ia bertemu sebagaimana yang datang padanya dalam maqam qaba qausaini. Ini surat apa? An-Najm ya. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nah, di situ ada perjumpaan Rasulullah dengan malaikat Jibril. Fa auha ila abdihi ma auha. Ya, maka Allah wahyukan kepada hambanya apa yang ia sampaikan kepada malaikat Jibril. Maka dzabal fuadu maruha. Nah, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Dan Nabi melihat malaikat Jibril kedua kalinya, ya, tuh, di tempat yang lain. Inda sidratil muntaha. Tuh. Indaha jannatul ma'wa, di sebelahnya ada jannatul ma'wa. Ya. Nah, walaqad ra'a min ayati rabbihil kubra, dan sungguh ia melihat tanda kekuasaan Allah yang besar. Tuh, ya. Nah, itulah ketika Nabi sedang Mi'raj. Maka dikatakan qaba qausain, jaraknya Rasul dengan malaikat Jibril itu seperti dua buah busur. Ya. Dia mengatakan dua buah zira. Dekat sekali Rasul dengan malaikat Jibril. Cuma malaikat Jibril ketika itu dalam wujud asli. Ya. Malaikat Jibril dalam wujud asli. Ketika mengantar Rasulullah SAW, nah itu malaikat Jibril dalam wujudnya yang asli. Bagaimana wujud yang asli? Ya. Tubuhnya malaikat Jibril itu sebagiannya menutupi dari masyrik sampai maghrib, dari timur ke barat, gede luar biasa. Ya. Nah, intinya setelah berjumpa dengan Allah, mendapatkan daripada perintah sholat, ya, Nabi turun lagi. Nah, ini yang disebut dengan taroki, naik. Kemudian turun namanya apa? Tanazul, gitu. Ya, taroki, tanazul. Dalam proses seseorang wusul ada istilah nanti taroki, naik, tanazul. Taroki dia ke fana, tanazul ke bako. Itu ya. Ada pertanyaan gini, Ustadz, kalau katanya kan Nabi menerima perintah sholat dari Allah secara langsung, betul? Ya. Di mana terima perintah sholat? Di mana? Sidratil Muntaha. Di mana Sidratil Muntaha? Di bagian ujung daripada langit. Langit 1, langit 2, langit 3, langit 4, langit 5, langit 6, langit 7. Sidratul Muntaha. Malaikat Jibril enggak sanggup sampai situ. Fahadha makanun khasun li Rasulillah. Itu tempat khusus untuk Rasulullah. Malaikat Jibril enggak bisa masuk. Kata malaikat Jibril, kalau seandainya aku melangkahlah, taraktu, aku kebakar. Itu. Nah, pertanyaannya, berarti di situ tempatnya Allah, Ustaz. Ya kan, berarti Allah di langit dong, Ustaz. Nah, bagaimana? Setuju? Itu kan yang sering kan ya. Kemudian Rasulullah berjumpa dengan Allah di Sidratul Muntaha. Ah, berarti Allah di Sidratul Muntaha dong berarti. Nah, bener gak akidahnya Wahabi? Hah? Gak usah jauh-jauh. Kias ke akidah Nabi Musa alaihissalam. Di mana Nabi Musa berjumpa dengan Allah? Innaka fil wadil muqaddasi tuwa. Di gunung Bukit Tursina. Ya, di bumi. Di mana? Di bumi. Nabi Musa diajak bicara sama Allah di mana? Wa kallamallahu Musa taklima. Allah benar-benar bicara kepada Nabi Musa di situ. Berarti Allah di Sidratul Muntaha apa di bumi? Nah. Jadi begini. Bukit Tursina makanu Musa hina ma kallamallahu alaih. Wa Sidratul Muntaha makanu Rasulillah hina ma yatakallamallahu alaih. Paham tuh? Jadi Sidratul Muntaha itu bukan tempatnya Allah, itu tempatnya Rasulullah menerima perintah sholat. Tempat. Bukan tempatnya siapa ya? Allah. Dan Sidrat apa? Bukit Muqaddasi tua tadi ya. Itu tempatnya Nabi Musa menerima
Perintah dari Allah, bukan tempatnya Allah gitu ya. Simpel gak? Soalnya ini iltibas nih, kalau kita nggak memahami begini, wow iya benar juga ya. Berarti Allah kan di langit ya. Orang perintah sholat diterimanya di langit. Nggak perlu jauh-jauh, Nabi Musa di bumi nerimanya. Berarti Allah di bumi gitu? Enggak. Ini tanakut ya, bertabrakan. Ya. Jelas paham? Kenapa kok Rasul mesti diangkat sampai satu muntaha? Menunjukkan tingginya derajat Rasulullah. Tuh. Sampai malaikat Jibril aja yang mulia nggak bisa masuk itu. Ya. Dan Sidratul Muntaha juga makhluk Allah, dan Allah nggak butuh pada makhluknya. Bisa aja Allah suruh di bumi, bisa nggak? Bisa. Cuman Allah pengen kasih kemuliaan tuh. Ya. Nah makanya yang namanya perintah dari presiden aja bisa nggak lewat telepon? Bisa. Ya. Hut. Nah, ini contohnya, ini presiden nih manggil Hut ya. Kan presiden kita. Hut. Jangan lupa besok anak-anak suruh ini minyak turunin. Gitu misalnya nih, ini cerita doang. Siap bos, siap pres gitu. Begitu gak? Enggak, dipanggil. Kenapa dipanggil? Karena ini bukan perkara beli pulsa, bukan. Bukan perkara isi bensin, ini perkara penting, maka dipanggil. Sama. Perkara sholat, perkara penting. Gitu ya. Nah. Kemudian summa farro. Nah, habis itu Rasulullah farro minallah. Pulang dari Allah. Hayaan, karena malu Rasulullah. Haibatan, dengan perasaan haibah. Wa ijalan, membesarkan Allah. Gitu ya. Jadi kalau kita pulang dari tempat orang mulia, dengerin ya. Kita pulang dari tempat presiden, merasa hina apa merasa mulia? Ayo. Hah? Merasa bangga, merasa takut? Ayo. Hah? Bangga, merasa mulia nih, aneh dari tempat presiden nih. Iya, bener gak? Selfie dah habis diundang nih. Iya. Bener gak? Jadi orang yang pulang dari tempat orang mulia biasanya merasa apa? Tapi Rasul enggak. Rasul pulang dari tempatnya, dari berjumpa dengan apa? Dengan Allah, mendapatkan instruksi dari Allah, bertemu dengan Allah, Rasul haya, malu tuh. Ya. Haibah, takut. Wa ijlalan, mengagungkan Allah. Wa tu'a nafsuhu fi matawir inkisari wa iftigarihi. Dan tersimpanlah dirinya itu di dalam kerendahan dan iftigar, kebutuhan pada Allah tuh. Jadi malah bukannya girang, bukannya albastu bahasanya ya. Kemarin sudah kita bahas di hikam ya. Ada qobat apa? Ada basut. Orang kalau girang diterima cintanya oleh orang yang dikasih, senang apa sedih? Senang. Itu qobat apa? Basut. Rasul enggak. Ketika balik dari Allah, ya, beliau menyembunyikan dirinya tuh. Ya, dengan kerendahannya, dengan merasa iftigarnya kepada Allah. Agar apa? Likailatan basito, ini dia adabnya. Agar tidak menjadi lapang dia punya dada, fatat go, kemudian melampaui batas. Ya. Ini gambar ini sebenarnya nggak susah. Ya, gambarannya nggak susah. Insya Allah nih gini, gambarannya gini. Ente depan perempuan, ente naksir perempuan cakepnya, nauzubillah pokoknya. Ya. Paling cakep satu sekolahan. Pokoknya kalau kata teman-teman nih, kalau yang bisa dapetin dia, wah pasti luar biasa. Dan ente memang bener cinta. Ente nembak ditolak. Nah, nembak lagi diterima. Girang gak kira-kira? Gimana ekspresi kegirangan kita ketika kita diterima sama orang yang kita cinta? Wah, nyengir. So akrab sama orang. Hei, kabar sehat lu? Ya gitu kan ya. Gue traktir semua, gue traktir. Oh, kayak orang miskin lu semua sini. Gue traktir, beli es semua. Ayo kita pesta malam ini. Ayo semua ayo. Girang, kadang-kadang ame guru. Pak gimana Pak? Sehat kabar Pak? Wah, ditepok gurunya. Sehat. Ya. Saking girangnya, dia jadi lupa adab ame gurunya. Saking girangnya dia lupa diri. Dia orang miskin, sok traktir. Padahal duit kan? Bener gak? Pernah gak ngalamin gitu? Ya. Hah? Iya. Saking girangnya dia lupa adab. Saking girangnya.
Pernah gak itu orang lagi ujian nih, selesai ujian lihat daftar lulus, dilihat lulus kumlot, girang, temannya dipeluk cewek, lupa saking girangnya, paham nggak? Nah Nabi nggak mau ini, ketika Nabi berjumpa dengan Allah saking girangnya jadi togo, melampaui batas. Ya, ada kisah dalam kitab Riyadhus Shalihin, kisah hadisnya sahih. Ini saya dengar dari Habib Ali Jufri. Suatu saat Habib Ali Jufri cerita ada kisah itu dalam hadis, ada seorang yang tersesat di bumi yang tandus. Nggak ada bersamanya ilah onta sama makanan minumannya udah. Ketika jalan dia tertidur, bangun-bangun ontaknya nggak ada, hilang ontaknya. Di situ ada makanan, ada minuman, ada barang-barang dia. Nyari dari pagi sampai sore nggak ketemu. Begitu capek, udah gitu nyari dari tadi pagi sampai sore. Ketika dia capek tertidur, pas tertidur nggak lama bangun itu ontak di sebelah dia. Ya Allah, udah nyari seharian capek, ternyata ontaknya di sebelah dia. Girangnya luar biasa. Saking girangnya langsung refleks mengekspresikan apa dikatakan? Ya Allah, anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Saking girangnya. Ngomong sampai kebalik. Tuh, paham gak? Punya adab gak tuh? Masa Allah dibilang hamba, dibilang Tuhan? Itu kata Nabi dalam hadisnya, Allah lebih senang dengan taubatnya seorang hamba melebihi senangnya tuh orang yang ketemu ontenya. Allah. Ya. Itu lagi cerita masalah bab taubat. Silakan buka di kitab masalah bab taubat. Nah, artinya apa? Ketika orang mengalami suatu perasaan yang sangat senang, itu kadang-kadang begitu. Nah, Nabi nggak mau begitu. Fatat go. Ya. Fa inna tughyan indal istighna. Karena sesungguhnya tughyan sifat togo itu melampaui batas. Ya. Ketika merasa cukup, nah indal istighna merasa cukup, wasfun nafsi itu adalah sifatnya nafsu. Ya. Orang kayak kemarin lah ya kita lihat ada orang merasa cukup, duitnya miliaran, banyak flexing dan sebagainya kan. Apa bagaimana tindakannya? Sok kan? Saking soknya semua utang apa utang-utang udah aneh bayarin kecuali utang negara. Allahu Akbar, utang negara. Allah lagi bingung nih sama gue sekarang. Gue mau dijatuhin, tapi ketika mau jatuh gue sedekah. Allah bingung lah. Bayangin coba, Allah bingung katanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kan. Kenapa tuh orang bisa ngomong begitu? Istighna, merasa kaya. Ya, kala innal insana la yatgha. Sekali-kali tidak sungguh manusia ya, layat go. Ya. Akan melampaui batas. Ya. Ar-ra'ahus, ketika dia melihat dirinya sudah merasa cukup tuh. Ngeri. Makanya jangan sampai istighna. Jangan sampai merasa kayak harus terus merasa miskin, merasa susah, merasa butuh tuh itu. Selamat. Dan merasa kaya itu adalah sifatnya nafsu. Maka Allah berfirman, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Wan nafsu, dan nafsu kita indal mawahibil waridah, ketika turun pemberian Allah yang datang ala ruhi wal qalbi, yang turunnya kepada ruh dan kolbu kita, ya tastarikus sama, dia pengen curi dengar, ya kepo, ya. Ada nafs, ada ruh, ada akal, ada apa namanya nafs, ruh, akal, qalb. Ya, ketika turun nih pemberian Allah, ya, hadiah yang disebut dengan apa? Warid. Namanya apa? Warid. Apa sih warid? Tulis, warid itu apa? Pemberian Allah atas hasil wirid gitu. Ya. Warid adalah pemberian Allah atas hasil wirid. Aneh pernah ketemu ada orang, itu setiap kali disebut nama Rasulullah nangis. Otomatis air matanya keluar. Ya. Setiap nyebut namanya Nabi Muhammad otomatis keluar. Dinanya sama saya, Ustadz, ngapa ya saya kalau nyebut nama Muhammad nangis? Itu lagi nanya, lagi nanya Allah.
Itu namanya apa tuh? Warid. Dan warid itu didapat dari mana wiridannya? Dicerita saya udah 10 tahun itikaf 10 hari di bulan Ramadan. Nggak pulang. 10 hari full. Saya dapat ini gitu. Jadi itu warid dari Allah. Nah, ketika turun warid dari Allah kepada ruh dan kolbu, ya, nafsu pengen ikutan denger. Ya, diri kita nih. Wa mata nalat kiston minal minah, dan ketika dia dapatkan satu bagian daripada pemberian Allah, istagnat. Nafsulah yang merasa cukup. Ya. Padahal itu turun pemberian kemana? Hati kepada kolbu. Tapi nafsu kita yang merasa cukup. Ya. Watogot, melampaui batas. Watughyan yadhhar minhu fartol bast. Dan melampaui batas itu ya, menyebabkan munculnya sifat fartol basti, sangat-sangat lapang, sangat-sangat senang. Ya, kebangetan senang. Ya. Wal ifrat fil basti, dan terlalu senang dalam basat, berlebihan dalam basat, yasuddu babal mazid, bisa menutup bab pemberian. Itu ya. Orang kalau dibagi sesuatu seneng nggak? Atau ya, nih mulia, nih bagi HP. Ya Allah Ustadz, girang, nangis-nangis, guling-guling gitu. Besok pokoknya ketemu aneh, ya Allah Ustadz, ketemu dia, ya Allah Ustadz. Lebay kan? Lebay mana gini. Besok nggak dibagi lagi, kenapa? Gua nggak demen ekspresi dia begitu. Ya, bukannya bersyukur malah terlalu apa? Terlalu ekspresif namanya. Ya. Terlalu ekspresif ketika mendapatkan pemberian Allah, itulah yang menyebabkan kita tidak akan diberi lagi. Ya. Faham tuh? Ya. Jelas ya? Wal ifrat fil basti. Makanya dalam kitab Hikam, Ibnu Athaillah mengatakan al-arifun iza busitu akhwaf minhum iza kubidu. Orang arif itu kalau dikasih keluasan lebih takut daripada dikasih kesempitan. Mendingan dikasih susah tapi ingat Allah daripada dikasih senang tapi lupa Allah. Biasanya orang kalau ingat Allah kapan sih? Lagi nggak kerja nih. Kalau dulu awal-awal corona, masya Allah kita kaget itu, ngaji mahal meludak itu. Kenapa? Pada nggak kerja. Lame-lame pada kerja. Ada WA, guru izin masuk malam. Oh iya siap. Besok lagi izin lagi guru. Ada yang nggak masuk malam, nggak, emang pulang kerja capek, nggak ngaji dah, guru izin libur capek tuh. Coba orang lebih dekat sama Allah lagi susah apa lagi kaya? Makanya kalau lagi susah ingat Allah, biar kita lagi kaya nanti benar gitu. Kadang-kadang orang gitu lagi susah aja ingat Allah, lagi kaya lupa, udah lu susah aja cakepan udah. Mending nggak punya duit ingat Allah lu. Bisa jadi wali nggak punya duit, nangis mulu tiap hari kan? Masya Allah. Hatinya ringkih, hatinya lembut. Ciri orang hatinya lembut apa? Banyak mana? Cuman sayangnya nangis nggak punya duit. Nangis nggak punya duit. Allah, nauzubillah min zalik. Wa tughyanun nafsi lidaiki wi'aiha, dan melampaui batasnya nafsu tadi itu karena sempit dia punya wadah. Anil mawahib, dari pemberian. Nah, ya. Coba bayangin ya. Hati kayak wadah, hati kayak kantong. Hati kayak kantong. Kalau antum dikasih kebahagiaan setengahnya, muat gak? Muat, masih setengah kantong. Dikasih full, muat gak? Full. Dikasih lebih. Makanya orang kalau saking bahagianya itu kelihatan dari mana? Mukanya. Karena saking udah penuhnya kebahagiaan, hati gak cukup menampung, ditampunglah oleh muka. Makanya cirinya orang mukanya senyum. Tapi kalau ente kurang bahagia, belum sampai senyum itu baru, oh iya, baru girang dikit. Tapi kalau udah girang, semakin girang tertampung, luber tuh semua. Nah saking lubernya, saking girangnya orang tadi bisa bersikap aneh tuh. Ya. Fa Musa alaihissalam, maka Nabi Musa alaihissalam sohalahu fil hadrah. Beliau telah mencapai makom hadrah. Ahadut tarafain, tapi dalam satu sisi saja tuh ya. Jadi dua ya. Adab orang ketika hadroh dua, kalau dalam ayat tadi mazagol basor,
tidak celingak-celingok pandangannya dan tidak togoh. Ya. Kayak contoh lagi nih, misal contohnya. Kita habis main ke rumah artis ya. Biasanya kalau orang habis main ke rumah artis, ngapain biasanya? Cerita-cerita kan ya. Gua habis dari rumah artis itu tuh. Iya itu. Kenapa sih ente cerita? Nah itu. Togoh. Itu. Mazago basor. Yang pertama adabnya mazago basoruhu wa maltafata ila ma fatahu muta'assifan li husni adabi. Nah, Nabi Musa tidak melenceng pandangannya. Ketika Allah berfirman kepada Nabi Musa fokus. Ya, dan tidak iltifat kepada selain kepada apa yang telah luput darinya. Muta'assifan li husni adabi, karena baik adabnya Nabi Musa. Akan tetapi Nabi Musa alaihissalam imtala fil minah, penuh di hatinya, di nafsnya dengan pemberian. Wastaraqatin nafs asama, nasi nafsu nih mencuri pendengaran. Coba kepo dengan apa yang Allah beri. Tuh. Ya. Masalah nih contohnya gini. Kita punya keluarga. Ya. Keluarga kita masuk TV. Ceramah di TV. Contohnya Ujang misalnya, Ujang masuk TV. Biasanya yang heboh keluarga. Ya. Yang rame siapa? Keluarga. Itu ponakan gua itu. Itu adek gua itu, betul gak? Paham gak? Yang dapat Ujang mah biasa-biasa aja, pulang biasa-biasa aja. Bicara di TV, tapi yang kepo siapa, yang repot siapa? Yang bangga siapa? Ini yang dapat pemberian hati. Tapi yang rame siapa? Nafsu. Yang rame siapa? Nafsu. Yang dikasih hati yang rame nafsu ini. Paham gak istilahnya? Nah, ketika ini nafsu kepo pengen tahu apa sih yang didapatin hati? Oh, didapat ini, dapat itu. Wa tala'at ilal qisti, dilihat bagiannya tadi. Wal hazzi, dan bagiannya ya. Dilihat apa sih yang dikasih sama Allah. Falamma hadhiyatin nafs, ketika si hati udah tahu apa yang didapat oleh nafs sudah tahu apa yang didapat oleh hati. Wa tofiha 'alaiha. Nah, ya. Meluaplah tuh si nafs tadi kegirangan tuh. Ma wasala ilaiha, padahal dia nggak sampai kepada nafs, dia hanya sampai kepada hati itu. Maka doko nitokuha, sempitlah ya lisannya, fatajawazal had, dan melewati batasannya, min fartil basti, karena sangat basut senang. Sampai-sampai Nabi Musa mengatakan, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, tolong perlihatkanlah kepadaku agar aku bisa memandangmu. Tuh. Nabi Musa udah dikasih sama Allah kemuliaan satu apa tadi? Wa kallamallahu Musa taklima. Nabi nggak ada yang kayak Nabi Musa. Diajak ngomong langsung sama Allah. Kemuliaan nggak? Karena dapat kemuliaan dan beliau merasa, wah berarti Allah dekat banget sama aneh. Nah, minta lebih, padahal adabnya nggak boleh. Kalau kita bertamu ke rumah orang, ya dikasih minum jangan minta makan gitu. Nih minumnya gitu. Makannya mana? Gitu masa. Makannya mana? Sabar aja, kalau ente yakin tuan rumahnya baik pasti karena udah saking rasa pedenya dikasih minuman, ya. Nanya, Mang, makanannya mana nih Bang? Kok minumannya doang tuh kan? Suladap gak? Nah itu Nabi Musa. Ini bahasanya bukan buruk ya, bukan. Ya, bukan buruk. Kan tadi saking girangnya, saking basatnya merasa Allah udah kasih dia taklim. Ya, akhirnya minta Robbi arini tuh. Ya Allah, izinkan aku melihatmu. Apa kata Allah? Lantaroni. Ente nggak bakal lihat aneh tuh. Coba lihat Rasulullah. Rasul minta nggak? Dikasih lihat nggak? Makanya nggak usah minta, ntar dikasih. Ijazah, wirid, gitu. Guru, ijazah dong guru. Kalau emang udah pantas dikasih ijazah, ame toga-toganya. Lah bener lah, ya kan? Jadi kalau kita sama Allah, yang begitu-gitu mah nggak usah diminta, kerjakan tugas ente,
Kalau emang udah pas, udah waktunya gajian Allah kasih. Gitu. Ya, kita dikit-dikit minta ini, minta itu tuh. Malu gitu. Semakin dekat semakin gitu. Maka dalam kitab Nahwul Qulub, Nahu Hati, karangan Imam Al-Qushairi, beliau mengatakan adab seorang yang jauh dari Allah, zikrullahnya itu dengan menyebut asma'nya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mana ya? Harfun nida lil ba'id. Ya Allah, ya Allah. Aina Allah? Ba'id minhu. Allah jauh darinya, makanya manggil apa? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Hina mayatakarrab. Semakin dekat, hilang ya-nya. Allah, Allah, Allah. Dekat ngapain pakai? Ya kalau manggil jauh, ya Ali pakai ya. Kalau dekat, ya Ujang. Jauh dekat banget. Pakai ya, nggak perlu pakai ya. Kalau jauh pakai. Makanya kalau orang manggil ya Allah, berarti Allahnya apa? Kalau manggil Allah, tuh. Ya, berarti Allahnya apa? Semakin dekat sampailah di hadrah, zikirnya khafi. Ya, zikirnya khafi. Udah nggak nyebut nama Allah. Kenapa? Musyahadah. Udah lihat Allah. Melihat sama aja menyebut. Makanya ketika orang semakin dekat, zikirnya khafi. Nggak ada Allah gitu. Nggak ada. Makin dekat, nggak ada Allah, nggak ada. Makanya nggak ada riwayat ke Nabi baca Allah dikit-dikit mulutnya komat kamit. Enggak. Karena udah saking dekatnya dengan Allah. Dan orang yang ketika hadrah dianggap suul adab kalau nyebut namanya. Dekat nyebut nama Allah dianggap suul apa? Adab. Makanya Nabi ketika berjumpa dengan Allah, Nabi diam. Itu adabnya. Ya. Sampai apa ya? Allah dulu yang menyambut Rasulullah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi jawab, Assalamu alayna. Tuh, kita nggak dilupain nama Nabi. Wa ala ibadillahis sholihin. Tuh. Ya. Jadi indah, Masya Allah. Ya. Jadi tadi ya, kalau kita udah ngerasa dekat, kalau pengen dibagi nggak usah udah, entar juga dibagi. Gitu. THR gitu ya. Itu juga dibagi. Kalau nggak dibagi berarti belum pantas gitu. Ya. Saat kok saya dibagi THR cuma goceng. Nah, lu berarti anak bocah. Kalau yang gede gocap. Kan saya udah tua saat kelakuan lu kayak anak kecil. Bener gak? Iya, ada orang muda dapat kewalian tinggi. Ini muda umurnya, tua ilmunya. Ada orang tua kagak naik-naik makomnya, tua umurnya, kecil ilmunya itu. Nah, famuni'ah, maka dicegah Nabi Musa daripada melihat Allah. Kenapa? Minta sama Allah. Ya. Itu jangan coba-coba ya. Ya Allah, saya pengen lihat engkau ya Allah. Nabi Musa aja kagak katanya gitu. Lu siapa? Nabi Musa kagak. Walam yutik sabron, Nabi Musa enggak mampu sabar. Wasabatan, dan enggak kuat fi qada'il mazid, dalam masalah tambahan. Wa dhaharul farq, maka nampaklah perbedaan antara Habib wal Kalim, antara Habib Nabi Muhammad dan Kalim Nabi Musa. Tuh bedanya gitu. Tapi tetap sebegitu pun Nabi Musa, beliau adalah seorang yang sangat mulia. Tuh. Ini kan ngebandingin aja gitu. Nabi Musa ketika ke bukit Innaka bil wadil muqaddas itu, ikhla'na alaika, copot sendal ente ya Musa. Innaka fil wadil muqaddas itu, disuruh copot sendalnya. Rasul ketika berjumpa dengan Allah, Rasul copot sendalnya. Jangan pakai ya Muhammad tuh. Ya, maka teropahnya Nabi itu lebih tinggi daripada kita semua karena pernah ke Sidratul Muntaha. Makanya orang-orang pada pakai logo teropah gitu. Karena memang lebih mulia teropah Nabi daripada kepala kita. Taruhnya di Allah di atas. Wa qala Sahal bin Abdullah At-Tusturi lam yarji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila syahid nafsihi wa ila musyahadatiha, inna ma kana musyahidan bi kulliyati li rabbih. Rasulullah tidak pulang ya kepada menyaksikan dirinya dan juga kepada musyahadah nafsiha. Sesungguhnya Rasulullah pulang menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Yusyahid ma yadhhar alaihi minas sifat. Yang menyaksikan apa yang nampak daripada sifatnya Allah
allati awajabat as-subut fi dzalikal mahal, yang mana menetapkan, mewajibkan adanya ketetapan pada tempat tersebut. Wa hadzal kalam liman i'tabarahu muwafiq lima syarahna, dan kalam ini bagi orang yang mengambil pelajarannya cocok dengan apa yang telah kami jelaskan dengan rumus. Nah, dengan rumus fi dzalika min kalami Sahal bin Abdullah wallahu a'lam bishawab. Na'am wallahu a'lam. Itu dah kurang lebih dah ya. Jadi intinya ketika kita berhadapan dengan Allah ada adabnya. Kalau pengen minta sesuatu sama Allah, paling bagus minta dengan permintaan Rasulullah. Apa? Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Atau doa yang diajarkan Allah, Rabbi zidni ilman. Ya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala salihan tardahu. Terus wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Nah, itu. Jadi doa yang diajarkan Allah, doa yang diajarkan Rasulullah dan diamalkan sampai ulama. Itu aja dah. Ya. Sebab kita takut kalau kita minta sesuatu yang mana permintaan itu tidak layak disodorkan kepada Allah, jatuhnya su'ul adab. Salah sih enggak. Salah enggak. Cuman takutnya apa? Su'ul adab. Ketika dikasih sesuatu dari Allah, kita malah minta yang lain. Kata Allah apa? Asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum. Kita minta, ya Allah carikanlah pasangan yang putih, yang cakep, yang kaya, soleha. Masya Allah. Lunjak nih bocah nih. Dikasih ya Allah. Ya, enggak sebegitu, enggak. Dia enggak terima. Kata Allah apa? Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Barangkali apa yang kau benci itu baik buat kamu. Biasanya bini kita cakep, putih, soleha, kaya, ninggalin kita, nyakitin kita tuh. Tapi alhamdulillah kalau Allah kasih sesuai dengan keinginan kita ya. Alhamdulillah. Kata Sayyidina Ali terakhir, kalau aku berdoa, aku minta sama Allah, Allah kabulkan, aku senang sekali. Tapi ketika aku berdoa, aku nggak diberi apa yang aku minta, aku lebih senang 10 kali, karena itu adalah keinginannya Allah. Masya Allah ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa istiqamah insyaallah sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah bihaqqil Fatihah. Syaril Fatihah karamatil Fatihah. Iftah lana abwabal khair wa khtimna bil khair waj'al wal hadirina min ahlil khair, min ahli ilmi, min ahli ikhlas, min ahli wilayah, min ahli salamah fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijud lana bil ijabati. Ilahi tawassalna bi qur'anikal karim tunawwir basirati wa sam'i wa muqalati wa tulhimuni rusydi wa tarzuquni ilma yakini tuwafiqani li husnil ibadati bi asma'ikal husna tajudu bi taubatin nasuhin taghfir ruli dhunubi wa zallati wa tanzuruni fi kulli halin wa lamhatin tunajji biha min hawli yaumil qiyamati wa bil mustafa rasuli tashrab li sadri tuyassiru li amri wa takshim fukurbati wa bil anbiya'i wal mala'i
الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غاية بهم تلحقني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصريف عني كل شر بحقهم وشر لذي شر من نس وجنة بفضلي كبشرني بحسن الخواتيم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء اجعل لنا بالإجابة اللهم صل وسلم وbarik alaihi wa alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang belum nulis namanya Rihlah, silakan nulis di grup ya.